Kegiatan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan pertama Agustus tahun 2022 terangkum dalam KPK 24 Jam. KPK terus gencar melakukan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat Indonesia. Hal itu merupakan salah satu kunci terjadinya peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK 2022. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, saat kegiatan media briefing program Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam paparannya, Wawan menjelaskan peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi tahun 2022 merupakan kerjasama seluruh pihak. Kolaborasi itu terjalin antara KPK, kementerian, lembaga, dan khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini menurutnya menjadi pertanda bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai sadar tentang tindak pidana korupsi dan dampak buruknya bagi kehidupan. Berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia Persero, KPK menyelenggarakan bimbingan teknis anti korupsi di Plaza Pupuk Kaltim, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi para pelaku usaha untuk mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pertanian di Indonesia. Data Kementerian Pertanian menjelaskan, pupuk berperan sekitar 20-40% dalam meningkatkan produktivitas tanaman pertanian. Atas dasar itu, Alex meminta kepada seluruh pengusaha di bidang pupuk menyadari peran pentingnya bagi pertanian di Indonesia dan tidak menjadikannya sebagai objek tindak pidana korupsi. Bersama PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo, KPK menyelenggarakan bimbingan teknis anti korupsi di kantor pusat Pelindo, Jakarta. Melalui kegiatan ini, KPK ingin mendorong terbangunnya kepedulian dan perilaku anti korupsi pada ekosistem dunia usaha BUMN. Di hadapan direksi dan pegawai Pelindo, pimpinan KPK Nawawi Pomolango menuturkan biaya logistik pelabuhan di Indonesia masih relatif tinggi. Berdasarkan temuan Tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, hal itu dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum terintegrasi dan tumpang tindih, terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat, dan buruknya koordinasi. Nawawi juga mengingatkan segenap jajaran direksi dan pegawai Pelindo untuk berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. KPK menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pembahasan pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulung Agung. Ketiga tersangka tersebut yaitu AM, AG, dan IK selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung sekaligus Wakil Ketua Anggaran periode tahun 2014 sampai 2019. Perkara ini bermula dari pembahasan RAPBD Pemerintah Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2015 yang terjadi deadlock dengan tim anggaran pemerintah daerah. Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung bersama tersangka AM, AG, dan IK kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan tim anggaran pemerintah daerah dan berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD menjadi APBD dapat segera disahkan. Permintaan tersebut menggunakan istilah uang ketok palu dengan nilai diduga sebesar 1 miliar rupiah, serta diduga terdapat permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar. Para tersangka diduga masing-masing menerima uang ketok palu sejumlah sekitar 230 juta rupiah. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK mendorong penerapan digitalisasi proses bisnis di sektor tata kelola perizinan dan tata niaga. KPK sebagai bagian dari tim Stranas PK ingin upaya digitalisasi ini dilakukan secara sistemik agar dapat meminimalkan potensi korupsi dan meningkatkan penerimaan negara.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat memberikan sambutan dalam webinar Stranas PK yang bertajuk Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi. Penyederhanaan birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi atau digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan kemudahan pengawasan bagi masyarakat. Upaya digitalisasi ini bisa menjadi alat bantu atau tools pencegahan korupsi dengan metode penerapan open data, big data, dan artificial intelligence. KPK menetapkan 3 orang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertasono pada kantor pelayanan pajak Pratama, Pare, Jawa Timur. KPK menetapkan 3 orang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertasono pada kantor pelayanan pajak Pratama, Pare, Jawa Timur. Ketiga tersangka itu yaitu pihak pemberi TA dari swasta serta pihak penerima AR, supervisor tim pemeriksa pajak pada KPP Pare, dan SHR dari swasta. KPK mengapresiasi kerjasamanya dengan tim Direktorat Jenderal Pajak dalam penanganan perkara ini. Kolaborasi ini sebagai komitmen bersama dalam mendorong perbaikan pengelolaan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang seharusnya dikelola secara profesional sebagai pembiayaan utama pembangunan nasional. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.